Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas mengenai Human Capital Management berhubungan dengan Human Capital Data. Baik, jenis-jenis data yang sudah dikumpulkan oleh perusahaan kemudian diolah ya dalam sebuah manajemen data. Nah, menurut Baroda Armstrong, ada beberapa langkah dasar untuk menghasilkan human capital ya data human capital yang berkualitas. Pertama adalah mulai dengan data dasar terlebih dahulu. Dan kita analisis, jadi kemudian perusahaan menganalisis hanya untuk mengidentifikasi kecenderungan dan poin berikut maknanya. Ya. Jadi cari dulu dengan data-data dasar, kemudian analisis itu hanya dibatasin untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola. Kemudian maknanya seperti apa. Kemudian yang kedua, langkah itu adalah tunjukkan integritas data tersebut. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut adalah data yang akurat atau data yang sebenarnya. Data tersebut adalah data yang bisa diandalkan, yang jelas data tersebut berharga, ya, atau mempunyai nilai atau bermanfaat bagi perusahaan. Setelah itu dilakukan, kemudian maju ke tingkat pengumpulan data yang lebih tinggi. Ya. Tunjukkan manfaat dari proses yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, kita mengidentifikasi motor penggerak dari kinerja bisnis. Nah, menurut Warren Armstrong, nah, dapat 3 tingkat atau level dari pengumpulan data yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah level dasar, kedua level menengah, dan yang ketiga adalah level tinggi. Oke. Untuk tingkat pengumpulan data pada level dasar, ya, tindakan yang bisa dilakukan adalah pertama, mengumpulkan data-data dasar perusahaan yang sudah ada. Contoh apa? Yang simpel aja, misalnya data ketidakhadiran, data pergantian karyawan, dan data-data yang lainnya. Oke, bisa juga data pegajian, kemudian ada eh, data yang lain. Kemudian mengidentifikasi data yang sudah ada dan bermanfaat bagi perusahaan. Jadi seperti apa? Manajemen kinerja, evaluasi kerja, pelatihan, dan proses perekrutan. Nah, kemudian data ini kita komunikasikan kepada manajer setiap ini. Nah, tujuan apa? Untuk menginformasikan kepada mereka kondisi sumber daya manusia yang ada, praktek manajemen sumber daya manusia yang ada. Nah, data ini akan lebih bermanfaat jika bisa berupa data perbandingan antar departemen. Ya. Jadi departemen-departemen yang ada kita bandingkan satu sama lain berdasarkan data yang ada saat ini. Setelah itu kita cari kecenderungan atau pola pada data dan identifikasi penyebabnya. Misalnya apa? Misalnya bagaimana dengan kinerja? Apakah kinerja sudah memenuhi atau tidak? Bagaimana dengan penggajian? Apakah penggajian sudah dilakukan dengan baik atau tidak? Kemudian bagaimana tingkat penggajiannya itu? Ya, apakah terdapat compang yang apa namanya perbandingan terlalu tinggi, berbeda atau tidak? Nah, dari sini hasil yang kita peroleh adalah ada ukuran efisiensi dan efektivitas. Nah, kemudian ada informasi dasar mengenai komposisi tenaga kerja dan lain-lain. Nah, tenaga kerja itu terdiri dari apakah lebih banyak perempuan atau banyak laki-laki, usianya seberapa besar, kemudian misalnya lulusannya sebagaimana, ya, apakah lulusannya dari lulusan SMA atau lulusan universitas, ya, apakah mungkin dari SMK, ya. Jadi kita punya dari pengumpulan level dasar, kita mendapatkan informasi-informasi dasar. Kemudian identifikasi tindakan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai hasil dari pengumpulan ini. Ingat, data ketika diolah ada informasi. Dari informasi itu kita lakukan analisis dan dari analisis kita bisa mengetahui tindakan apa sih yang kita butuhkan.
Misalnya apa? Untuk menurunkan tingkat kecelakaan. Ya. Jika terdapat tingkat kecelakaan yang tinggi, apa yang harus kita lakukan? Kemudian apa lagi? Untuk memperbaiki misalnya profil keragaman tenaga kerja. Mungkin profil tenaga kerja kita terlalu jomplang, ya, antara komposisi pria dan wanita, atau mungkin antara kaum usia, ya, oke, usia yang terlalu tua, ya, mungkin usia 50-an ke atas, banyak 50-an ke atas, di sisi lain ada banyak yang baru lulus juga, mungkin sekitar 25-an, ya, di tengah-tengah ini yang hampir tidak ada, oke. Nah, bagaimana cara supaya kita mengurangi? Apalagi atau juga dari hasil ini kita temukan bahwa ternyata banyak ketidakhadiran karyawan, ya. Jadi banyak karyawan yang ternyata tidak hadir, ya, atau tingkat absensinya terlalu tinggi. Nah, bagaimana cara membuat supaya tingkat absensinya ini turun, tidak terlalu tinggi? Ya, apakah dengan, ya, biasanya ada dua caranya, ada punishment atau reward. Ya, punishment seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memang membuat karyawan merasa oke, baik saya harus meningkatkan, atau rewardnya seperti apa, ya, sehingga dengan reward ini karyawan tertarik untuk meningkatkan tingkat kehadirannya. Oke, oke. Ini adalah untuk level dasar. Kemudian ada dalam bentuk level menengah, ya. Sehingga kan dilakukan adalah kalau yang tadi hanya mengumpulkan, kalau kita membuat desain, ya, itu di level menengah kita desain pengumpulan data untuk kebutuhan human capital yang spesifik. Misalnya apa? Melakukan survei sikap karyawan untuk mengukur kepuasan. Ya. Jadi kalau level dasar tadi ada data-data yang sudah ada aja, kita pakai analisis. Kalau ini tidak, kita mendesain data itu by design. Ya, misalnya apa kayak ini tadi survei sikap karyawan untuk mengukur kepuasan kerja dia. Ya, kepuasan kerja terbagi dari berbagai macam lah. Kita mau fokus mana? Apakah dia puas terhadap gajinya kah? Apakah dia puas terhadap pekerjaan dia? Oke, atau dia puas terhadap apa sistem karir yang ada dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian dari data-data yang sudah ada, ya, kemudian kita gunakan sebagai informasi, kita olah sebagai informasi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijaksanaan dan proses manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi ingat, human capital management bukan hanya sekedar mengukur, ya. Di awal kita bilang human capital management bukan hanya sekedar mengukur, sudah hasilnya selesai, tidak. Jika sudah ada pengukuran atau pengumpulan data, diukur, sudah ada hasil, berarti hasilnya ada informasi yang harus kita atau perusahaan melakukan tindakan berdasarkan informasi tersebut. Rancangan besar tersebut. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu cari hubungan antar data. Oke. Nah, misalnya mereka tadi, tingkat kepuasan kerja. Apakah tingkat kepuasan kerja berhubungan dengan gaji? Apakah tingkat penguasaan kerja mungkin berhubungan dengan apa? Praktek sumber daya manusia. Karena ternyata berdasarkan survei, karyawan itu bukan hanya berhubungan dengan gaji, ya. Yang paling tingkat tertinggi itu karyawan, ya, tingkat kepuasan itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan atasannya, berhubungan dengan sikap atasannya, berhubungan dengan sistem kerja yang ada di perusahaan. Nah, dari hubungan antar data. Oke. Kemudian setelah itu kita komunikasikan manfaat proses pengukuran kepada manajer ini. Baik lagi, setelah kita melakukan proses, ya, bukannya stop sampai di situ, sudah ada hasilnya, apa yang dilakukan? Kita informasikan kepada manajer lini yang ada untuk dicari, ya, oke, cari pemecahan terbaik, cari manfaat terbaik yang bisa kita peroleh, ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi tindak lanjut yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi hasilnya itu tidak hanya sia-sia, informasi itu tidak hanya sebatas informasi. Oh, ternyata ada hubungan antara tingkat kepuasan kerja misalnya dengan praktek sumber daya manusia. Berarti
bagaimana caranya supaya praktik sumber daya manusia ini dilakukan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga karyawan akan jadi puas. Ya. Kepuasan karyawan itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, konsumen pertama kali adalah sebenarnya yaitu karyawan. Ketika konsumen pertama puas atau karyawan puas, maka dia akan memuaskan konsumen lain. Ya, apa itu? Ya, itu adalah pembelinya, suppliernya, distributornya, atau konsumen yang menggunakan produk kita. Oke, jadi lagi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, step-stepnya seperti apa? Nah, itu yang dilakukan. Nah, hasil hasil yang peroleh dari tingkat pengumpul data pertama adalah ukuran proses. Ya, ukuran proses yang sudah ada, yang sudah ada oleh perusahaan selama ini, yang selama ini mungkin perusahaan tidak mengerti, kemudian kita buat gitu, sehingga kita tahu proses yang terjadi saat ini di perusahaan seperti apa. Kemudian setelah itu apa? Kita punya informasi. Nah, kita akan dapat informasi untuk membantu merancang model SDM seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, SDM seperti apa, model rancangan seperti apa, sistem kerja seperti apa, SOP seperti apa, yang perlu kita buat. Sehingga apa? Ya, perusahaan bisa berjalan baik. Kenapa berjalan baik? Karena sumber daya manusia juga baik. Sumber daya manusia baik harus by design. Bukan hanya sekedar ada dan jalan seperti biasa. Tidak. Nah, sudah ada informasi, kemudian komunikasikan kepada manajer. Serta informasi mengenai hal-hal yang penting dan apa yang dapat mereka peroleh. Ya. Manajer ketika mengambil keputusan, dia harus berdasarkan informasi yang ada. Bukan berdasarkan hanya logika aja, hanya insting saja. Insting boleh, tapi insting akan lebih baik jika berdasarkan informasi yang ada. Ya, sehingga insting itu akan menjadi lebih mengena. Ya. Oke. Apa yang penting? Oke. Mana apa yang penting dan bagaimana caranya supaya membuat ini menjadi lebih baik dan apa yang dapat mereka peroleh dari data ini. Oke. Kemudian jika berbukan data ya mereka bisa mulai data lagi. Ya, ini tingkat pengumpulan data level menengah. Kemudian ada yang terakhir adalah tingkat pengumpulan data level tinggi. Nah, kalau sudah apa tindakan yang pertama adalah mengidentifikasi KPI, Key Performance Indicator, yang terkait dengan strategi bisnis dan rancangan, serta implementasikan proses pengumpulan data untuk mengukurnya. Nah, kalau di level tadi, level dasar tadi hanya untuk mengumpulkan data, level menengah untuk membuat desainnya, level tinggi sudah melakukan pengukuran, identifikasi key performance indicator. Nilainya seperti apa sih? Oke, bagaimana mencapai nilai tersebut? Ya, oke. Nah, nilai ini berhubungan dengan strategi bisnis. Ya. Poin berapa yang minimal harus dipenuhi oleh perusahaan, yang harus dipenuhi oleh karyawan, sehingga strategi bisnis perusahaan bisa berjalan baik. Misalnya apa? Misalnya produk cacatnya lah, oke. Misalnya kepuasan kerjanya lah, kepuasan konsumen itu. Setelah itu dirancang proses pengumpulan data untuk mengukurnya. Nah, kalau ini proses pengumpulan data yang dilakukan ya di level menengah plus gitu ya. Proses pengumpulan data, bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara mengukurnya. Nah, jadi bukan hanya mengumpulkan, tapi untuk mengukur. Ya. Kemudian lakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Ya. Analisis berdasarkan apa yang sudah ada, analisis berdasarkan data-data yang ada selama ini, bahkan kalau perlu kita ambil data-data dari luaran. Ya, level kita perusahaan kita saat ini dengan perusahaan-perusahaan lain seperti apa? Kita ambil yang sama dengan mereka, sehingga kita buat standar KPI yang sesuai dengan yang ada saat ini. Oke, kita posisi perusahaan di mana sih? Posisi perusahaan di level menengah misalnya, atau level dunia. Ya berarti kita lakukan, ya, kita membuat KPI di level dunia.
Atau kita memang masih di level basic. Oke, untuk menuju ke level atas itu seperti apa? Nah, kemudian setelah melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif, perusahaan membuat indikator pengukuran kinerja. Indikator pengukuran kinerja seperti apa yang sebaiknya ada. Kemudian kita bandingkan dengan kinerja yang ada saat ini. Jadi, yang real dengan yang seharusnya ada. Oke. Kemudian kita buat juga, kita masukkan dalam departemen-departemen. Nah, yang tadi bilang, manajer lini. Itu sangat berperan penting. Oke. Setelah itu, kita lengkapi informasi yang ada dengan rencana tindak lanjut tertentu. Nah, oh misalnya ada gap nih. Gap antara yang seharusnya ada dengan yang kenyataan yang ada. Minus. Oke, begini apa yang harus kita lakukan? Oh, sudah bagus. Oh, kalau sudah bagus, bagaimana caranya supaya yang bagus ini akan tetap bagus, tidak menurun, tidak menurun. Ya. Oke. Bagaimana levelnya akan tetap di atas. Nah, kemudian informasi yang sudah ada itu kita terjemahkan dan komunikasikan kepada manajer lini. Nah, kita maksudnya Pak, pengukuran-pengukuran ada ya dalam bentuk data-data kita informasikan dengan bahasa yang dipaham, bahasa awam, bahasa umum, sehingga dipahami oleh semua orang yang ada, termasuk oleh manajer ini. Nah, hasil diharapkan dari tingkat pengundulan data level tinggi ini, pertama adalah kita bisa menghasil identifikasi penggerak kinerja bisnis. Nah, kita sudah tahu oke bagaimana caranya bisnis ini bisa berjalan baik. Bagaimana agar bisnis ini sukses, bagaimana agar kinerjanya berhasil. Dari mana? Ya dari tadi, KPI-nya, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yang harus dipenuhi oleh sumber daya manusia, sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik, bisa bergerak dengan baik. Ya. Nah, setelah itu, ketika sudah hasilnya, maka hasil lain adalah kita punya informasi penting untuk pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia untuk internal dan strategi bisnis eksternal. Untuk internalnya jelas, tadi terutama berkaitan dengan sumber daya manusia. Bagaimana cara mendekat sumber daya manusia? Bagaimana cara kita bisa membentuk suatu tim yang baik? Ya, suatu tim yang baik. Apakah kita perlu melakukan pelatihan? Apakah kita perlu melakukan punishment? Atau kita perlu melakukan reward? Apakah harus kita perlu orang dari luar, ya, tenaga kerja dari luar atau expert dari luar kita ambil untuk masuk ke dalam kita, untuk masuk ke dalam menduduki posisi tertentu, okay? Atau memang berada di luar. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi bisnis eksternal yang kita lakukan? Kita melihat ya perusahaan-perusahaan lain ini sebanding dengan kita, perusahaan yang ada di atas kita, perusahaan yang ada di bawah kita. Strategi bisnis apa yang kita lakukan? Sehingga perusahaan bisa eksis, bisa bertahan di kompetisi yang ada saat ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah tingkat pengumpulan data yang sebaiknya dilakukan ya, sehingga menghasilkan data-data yang berkualitas. Oke. Nah, demikian berhubungan dengan pedoman manajemen data yang basicnya ya, kita ambil dari Baron Armstrong pada 2007. Kemudian dari saya Ray, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.